Roky Gerung tidak melanggar hukum. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Ceramah pada acara buruh di Bekasi yang kemudian dikenal publik dengan bajingan tolol dan bajingan pengecut, ternyata menimbulkan reaksi. Roky Gerung dilaporkan ke polisi. Pro dan kontra muncul, meski ruang politik sebenarnya lebih besar daripada ranah hukum. Status quo versus oposisi. Roky memang cadas dan keren dalam menggerung. Refly Harun pun ikut-ikutan dikaitkan. Ada-ada saja. Di negeri yang sedang sakit memang, segala kerasa. Orang senyum dianggap mengejek, berdehem dinilai melecehkan, batuk dipandang sebagai marah-marah. Nah, diusap untuk diobati dijawab dengan jeritan kesakitan. Dikira menganiaya. Di negeri sakit semua jadi serba salah. Mengajar kebaikan pun bisa dipersekusi. Roky Gerung dengan bajingan tolol dan bajingan pengecutnya tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Persoalan maksimal hanya etika semata, itu pun harus dibaca dalam konteks kritik terhadap kebijakan Presiden Jokowi, yang dinilai telah menjual kedaulatan negara Republik Indonesia kepada Republik Rakyat Cina, RRC. Delik penghinaan kepada Presiden yang dilaporkan telah ditolak Mabes Polri. Ini dikarenakan kualifikasinya adalah delik aduan, clutch delik, yang kecil kemungkinan Presiden Jokowi menjadi pelapor. Pemaksaan penggeseran delik pun dilakukan dengan menarik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan atau 15. Soal penyebaran berita bohong. Bareskrim menarik 13 laporan dan pengaduan di berbagai wilayah kepolisian ke Mabes Polri. Mungkin yang dimaksud kabar bohong itu adalah kalimat, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia tidak memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Adakah kalimat tersebut melanggar hukum dan memenuhi rumusan pasal 14 atau 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946? Tentu tidak. Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu memiliki 3 unsur yang mesti dipenuhi seluruhnya, yaitu 1. Menyiarkan atau menyebarkan. 2. Berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. 3. Keonaran. Bahwa Jokowi ke Cina dan menawarkan IKN adalah fakta. Soal mondar-mandir koalisi, itu bisa fakta bisa opini atau persepsi, tetapi tidak ada bohong. Ungkapan mempertahankan legasi hingga soal nasib, seluruhnya opini atau persepsi, sehingga tidak ada fakta. Sedangkan dalam aspek hukum soal bohong itu harus ada fakta benar dahulu. Nah, fakta benar itu tidak ada atau tidak terbukti, sehingga sampai kapanpun tidak akan ada bohong. Ucapan Roky Gerung tidak melawan fakta, benar. Hanya pendapat, persepsi atau opini. Dan untuk ini semestinya ia tidak bisa diadili. Demikian juga dengan menimbulkan keonaran atau onrustverwekken. Hingga kini tidak ada batasan yang jelas menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, tanpa kejelasan batasan, tentu tidak dapat dipidana. Jika tafsir menjadi bebas, maka di samping melanggar asas keadilan, juga membuka peluang bagi adanya rekayasa keonaran. Apa yang diungkapkan Roky Gerung dalam acara buruh di Bekasi, tidak memiliki dasar untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Jika dilaporkan pun tidak layak diproses. Dan jika diproses juga tidak memenuhi unsur delik apapun. Yang terdekat adalah soal penghinaan dan hal itu sudah jauh-jauh ditepis. Jokowi tidak merasa terhina. Kini masalah itu sebenarnya bukan pada hukum, tetapi politik. Artinya, kriminalisasi untuk kepentingan politik. Penguasa lawan rakyat atau pemerintah lawan pengkritik.